Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani kelapa sawit dimanapun Anda berada, semoga pertanian kita tetap berkah dan melimpah ruah. Amin. Serta harganya juga semakin oke. Nah, begini teman-teman. Dengan judul tadi yang menyebutkan metode memperbesar buah kelapa sawit serta memberatkan janjang buah kelapa sawit, itu sebenarnya dilakukan dari sebelum penanaman pun semestinya sudah dilakukan metodenya. Yang pertama adalah sebelum melakukan penanaman kelapa sawit, lahan yang kita beli itu, lahan kosong tersebut, itu mesti diolah dulu. Diolah dengan baik, dikurangi masamnya, disuburkan tanahnya. Kemudian ya selanjutnya seperti perawatan biasa, bibit yang baik, pemupukan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang ketiga, yang namanya kastrasi. Apa itu kastrasi? Kastrasi itu istilahnya pengalihan nutrisi yang dihisap oleh kelapa sawit ini, yang seharusnya dijadikan membentuk buah, tapi kita alihkan untuk membentuk batangnya dulu supaya kokoh. Itulah yang disebut kastrasi. Makanya kastrasi itu kan membuang bunga yang telah muncul. Jadi itu salah satu metode yang terpenting memperbesar buah janjangan kelapa sawit serta memberatkan janjangan kelapa sawit. Simpelnya begini. Tatkala sawit itu menghisap unsur hara yang ada di dalam tanah ini masih belum berbuah ya, masih kecil dia. Jadi tatkala dia menghisap unsur hara itu, ketika muncul bunga, maka unsur hara yang dihisap itu udah terbagi dua. 50%-nya dibentuk kepada batangnya dan 50%-nya dibentuk kepada bunganya tersebut. Tapi kalau seandainya bunganya itu kita buang, bunga yang masih dompe itu, maka unsur hara yang dihisap itu 100% dibentuk kepada batang kelapa sawit tersebut. Jadi kalau batangnya sudah membesar, batangnya sudah tinggi, maka dia akan semakin kokoh untuk menopang buah yang lebih besar. Itulah namanya rekayasa pertanian. Jadi teman-teman kalau melakukan kastrasi biasanya di PT-PT atau rekomendasi daripada ahli itu dilakukan 3 kali ya. Yang pertama pada saat munculnya bunga pertama, itu kita buang keseluruhannya. Kemudian sekitar 5-6 bulan lagi maka muncul lagi bunga kedua. Bunga kedua ini kita buang bunga betina saja, sedangkan bunga jantan kita tinggalkan di situ. Tujuannya bagaimana? Kita harapkan bunga jantan ini tatkala dia andesis, mekar, maka dia menjadi stok kumbang penyerbuk di lahan kita tersebut, di sawit tersebut, hingga nantinya pada saat muncul bunga ketiga itu kita stop kastrasi. Jadi kita harapkan pada saat 5 bulan setelahnya bunga ketiga ini akan berproduksi buahnya maksimal di atas 3 kilo rata-rata. Kalau kita lakukan kastrasi maka pada saat panen perdana itu rata-rata janjangannya 3 kilo ke atas. Kalau kita lakukan, teman-teman bisa buktikan. Jadi selain pemupukan, metode ini bisa dilakukan oleh teman-teman bagi yang belum menanam ya, atau yang sudah menanam namun belum ada bunganya, bisa dilakukan kastrasi. Teman-teman bisa buktikan pada saat nanti panen perdana maka janjangannya di atas rata-rata. Itu dia teman-teman. Semoga kiranya jawaban singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani, salam tandan berduri.